Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Amelia, NIM 1052000037. Baiklah, saya dan teman saya Muhammad Rifki Ashauri akan mempresentasikan tentang materi negara dan konstitusi. Baiklah, langsung saja materi ini akan dijelaskan oleh saudara Rifki. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Pengertian etika adalah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yakni adalah adat atau kebiasaan, watak kesusilaan, sikap, cara berpikir, akhlak. Pengertian etika menurut para ahli dan beberapa para ahli yang mengungkapkan pengertian etika di dalamnya, di antaranya 1. James J. Spillane SJ. Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. 2. Profesor Dr. Ferenc Magnus Suseno. Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. 3. Suegarda Feuerbach Wajda. Etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang buruknya tindakan atau kesusilaan. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan dan perilaku yang mengganggu masyarakat. Etika konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang kenegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Encyclopedia Britannia, konstitusi adalah badan dari doktrin dan praktis yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik, dilansir dari Kipi konstitusi suatu negara atau negara bagian. Adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana perintahnya seharusnya bekerja. B. Etika dan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau UU 28/1999 yang menyatakan sebagai berikut: penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggaraan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Korupsi adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan korupsi. Kolusi adalah penyepakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lainnya yang merugikan orang lain, masyarakat, klan, atau negara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rifki. Nah, di sini setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. Itu bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang kedua itu melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Yang ketiga itu tidak melakukan perbuatan kolusi, dan nepotisme. Untuk yang keempat itu melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang terakhir itu yang kelima itu melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela. Yang terakhir itu adalah bersedia menjadi saksi dan dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada Lembaga Penegak Etika Penyelenggaraan Negara. Nah, di sini terdapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan pemerintah memiliki integritas
integritas pribadi yang baik. Terus tidak pernah terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum atau tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, ini juga ada tidak pernah melakukan tindakan tercela, melanggar norma etika sosial atau kepatuhan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya peranan etika di dalam penyelenggaraan negara. Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis karena itu diputuskan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan penyelenggara negara dalam ruang dan waktu tertentu, mengarahkan perkembangan penyelenggara negara menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Untuk memiliki kedalaman sikap, memiliki kemandirian dan tanggung jawab menjalankan tugasnya mengantar penyelenggara negara pada bagaimana menjadi baik. Nah, ini yang terakhir materi tentang hukum konstitusi. Di sini hukum adalah peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi, yaitu keadilan di dalam masyarakat, mendapatkan bagian yang sama, dan akhirnya dapat terwujud atau terlaksana adanya cuum ciu quo tribuere, atau kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama. Selanjutnya, hukum dimanapun terdapat manusia, di situ pasti terdapat hukum. Di samping itu juga hukum memiliki fungsi dan tujuan, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Nah, hukum juga memberi petunjuk kepada manusia untuk dapat memilih mana yang diperbuat dan mana yang tidak perlu diperbuat. Hal ini dikarenakan hukum memiliki karakter untuk mengatur karakter dan mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah, melarang, mempunyai sifat memaksa, mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum memiliki ciri, sifat, dan daya yang mengikat tersebut, maka hukum dapat memberikan keadilan, keadilan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Nah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati, yang melanggar akan diberi sanksi. Nah, sekian dari presentasi dari kami, dan saya, Deta Amelia.